Di tanah Giri Kedaton, kediaman Sunan Giri, suasana selalu terasa damai dan penuh kehangatan. Banyak orang datang dari jauh, bukan hanya untuk belajar agama, tapi juga untuk meminta nasihat dan ketenangan hati. Sunan Giri dikenal sebagai wali yang sangat bijaksana. Lembut tutur katanya, namun ajarannya selalu menembus ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Suatu sore, datanglah seorang pemuda berjalan tergesa-gesa. Napasnya memburu, dan wajahnya merah padam menahan amarah. Langkahnya berat seolah ada batu besar yang dipikul di pundaknya. Begitu bertemu dengan Sunan Giri yang sedang duduk santai di beranda, pemuda itu langsung menumpahkan segala isi hatinya dengan suara bergetar menahan emosi. "Wahai guru yang mulia," katanya sambil menahan tangis, "hati saya ini rasanya seperti terbakar, panas sekali. Ada seorang tetangga saya yang sangat jahat. Ia telah memfitnah saya, mengambil hak saya, dan menghina keluarga saya. Sejak kejadian itu, saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan setiap kali melihat wajahnya, rasanya tangan ini ingin melukainya. Rasanya ada racun yang menyebar di dada saya, membuat saya menderita setiap detik. Bagaimana caranya agar saya bisa membalasnya? Atau bagaimana cara membuang rasa sakit ini?" Sunan Giri hanya mendengarkan dengan tenang. Tatapan matanya penuh kasih sayang, tanpa sedikit pun menyela atau menilai. Setelah pemuda itu selesai bercerita dan kembali diam sambil menghela napas panjang, Sunan Giri tersenyum lembut. Beliau tidak langsung memberi jawaban atau nasihat panjang lebar. Beliau justru masuk ke dalam rumah sebentar, lalu kembali membawa 3 wadah, 2 gelas kecil, dan 1 buah baskom besar yang berisi penuh air jernih yang diambil dari sumur. Di gelas yang pertama, Sunan Giri menuangkan air susu murni yang putih bersih. "Ini," kata beliau pelan, "adalah gambaran hatimu yang asli, suci, lembut, dan berisi kebaikan, sama seperti air susu ini." Kemudian di gelas yang kedua, beliau menuangkan air biasa, lalu mencampurnya dengan sedikit cairan pahit dan beracun. "Dan ini," lanjut beliau, "adalah rasa dendam, kebencian, dan keinginan untuk membalas yang masuk ke dalam hatimu akibat perbuatan orang lain. Ini adalah racun yang kau rasakan itu." Pemuda itu mengangguk paham, matanya tertuju pada kedua gelas itu. Tanpa berkata-kata lagi, Sunan Giri mengangkat kedua gelas itu secara bersamaan, lalu menuangkan isinya sekaligus ke dalam baskom besar, berisi air jernih yang ada di hadapannya. Air susu dan air racun itu bercampur menyebar ke seluruh isi baskom. "Coba ambillah sedikit air ini, lalu minumlah atau rasakan baunya," pinta Sunan Giri. Pemuda itu sedikit ragu, namun ia mengambil sebutir air dengan ujung jarum, lalu mengamati dan merasakannya. Aneh sekali. Air itu tetap terasa tawar, jernih, dan sama sekali tidak berubah rasanya. Tidak ada rasa pahit, tidak ada rasa manis susu. Air itu tetaplah air biasa. "Lihatlah anakku," kata Sunan Giri, memecah kebisuan. Suaranya lembut, namun berwibawa. "Ketika kebencian, penghinaan, atau kesakitan orang lain masuk ke dalam hatimu, dampaknya tergantung seberapa besar wadah hatimu itu." Sunan Giri menunjuk ke arah kedua gelas kecil tadi. "Jika hatimu sempit, kaku, dan tertutup seperti gelas kecil ini, maka sedikit saja kejahatan atau masalah yang masuk. Seketika hatimu akan tercemar, berubah menjadi pahit dan penuh racun. Kamu akan menjadi orang yang paling menderita. Padahal orang yang menyakitimu itu mungkin sudah lupa atau tertawa bahagia." Lalu beliau menunjuk baskom besar berisi air jernih. "Namun, jika kau besarkan hatimu, luaskan dengan rasa sabar, maaf, dan kasih sayang yang tulus, hatimu akan seluas air di baskom ini. Seberat apapun penghinaan, sebesar apapun kesalahan orang lain kepadamu, semuanya akan melebur
dan hilang begitu saja. Kebaikanmu akan menutupi keburukan mereka, dan hatimu tetap bersih, tetap jernih, dan tidak akan pernah tercemar oleh niat jahat siapapun. Pemuda itu terdiam mendengar penjelasan itu. Perlahan-lahan, rasa panas dan berat yang ada di dadanya terasa berkurang. Ia sadar selama ini ia menyakiti dirinya sendiri dengan memeluk erat rasa dendam itu. Racun itu tidak ada di luar sana, tambah Sunan. Giri sambil menatap mata pemuda itu dalam-dalam. Racun itu ada karena kau menyimpannya. Jika kau maafkan dan kau lepaskan, maka racun itu akan hilang dan tidak berdaya apa-apa. Memaafkan bukan berarti mereka benar atau mereka tidak bersalah. Memaafkan adalah caramu membersihkan hatimu sendiri agar tetap suci dan layak dicintai. Allah, sejak hari itu, pemuda itu berubah total. Ia tidak lagi memikirkan dendamnya. Ia memperluas hatinya dengan ilmu dan kasih sayang. Dan benar saja, begitu ia melepaskan rasa benci itu, kedamaian yang selama ini ia cari akhirnya hadir kembali. Jauh lebih indah dan abadi daripada kepuasan membalas dendam.